Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah, lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur atas rahmat, taufik, hidayah serta sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk belajar agama, mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema pengajian kita pada malam hari ini yaitu pembahasan tentang anak yatim, tentang fikih anak yatim. Apa yang dimaksud pembahasan fikih anak yatim? Yang dimaksud pembahasan mengenai fikih anak yatim yaitu pembahasan mengenai aturan-aturan terkait memelihara harta anak yatim. Bagaimana aturan memelihara, merawat harta anak yatim. Terus yang kedua, bagaimana caranya seandainya kita mengadakan acara santunan anak yatim. Itu yang kedua. Yang ketiganya, memahami anak yatim menurut istilah agama. Jadi anak yatim menurut istilah agama itu apa definisinya? Nah, di sini kita akan bahas. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, apa urgensi, apa pentingnya kita belajar soal fikih anak yatim? Walaupun momen Muharram sudah terlewat beberapa hari lalu, namun di masyarakat Indonesia ini banyak sekali acara-acara kegiatan yang menyantuni anak yatim. Entah itu acara yayasan, acara RT, RW, desa, acara perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi walaupun momen Muharramnya sudah lewat beberapa hari lalu, tapi banyak di antara kita ini masih tetap mengadakan santunan anak yatim, terlepas dari Muharram atau bulan selain Muharram. Nah, kita harus belajar mengetahui tentang perkara-perkara yang dilarang dalam mengelola harta anak yatim. Salah satu perkara yang dilarangnya yaitu jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar, baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya, ya. Jangan sampai kita makan harta anak yatim. Sebab kalau kita makan harta anak yatim, ini sama saja kita makan api ke dalam perut kita. Jadi harta anak yatim itu ibarat api. Kalau kita makan hartanya anak yatim, ya, itu sama saja kita makan api. Perut kita itu dipenuhi api panas, dan di akhirat nanti akan mendapatkan siksa yang teramat pedih. Dan ini penting juga bagi seorang wali anak yatim. Wali anak yatim biasanya siapa? Ibunya. Setelah ibunya, kakeknya, terus pamannya, lalu saudara-saudaranya. Kan bapaknya meninggal, berarti dia walinya itu yang pertama ya ibunya sendiri. Nah, urutan wali ya dalam arti yang ngurus, ya, yang ngurus harta anak yatim, bukan wali nikah maksud di sini tuh, wali yang mengurus ibunya, kakeknya tuh berarti dari pihak bapak, ya, ayahnya ayah, kakek dari pihak bapak, lalu siapa lagi? Pamannya berarti dari pihak bapak, saudaranya ayah. Terus siapa lagi? Saudaranya anak yatim. Karena bisa jadi anak yatim ini punya saudara yang sudah dewasa. Nah, itu walinya anak yatim. Kalau ditanya siapa yang menafkahi anak yatim? Ya ibunya. Setelah ibunya, kakeknya, pamannya, setelah pamannya, saudaranya. Nah, mereka wajib mengetahui, jangan sampai nih hartanya anak yatim tuh habis dimakan oleh ibunya. Karena bisa jadi anak yatim ini meninggal, bapaknya tuh meninggal, punya harta warisan. Ibunya ngerasa harta almarhum suaminya adalah harta miliknya dia. Padahal dalam fikih Islam, seorang ibu itu hanya berhak 1/8 dari harta almarhum suaminya. Kalau anaknya satu laki-laki tunggal,
berarti sisanya 7/8 itu milik anak yatim. Misal nih ya, seorang ayah meninggal punya harta 1 miliar, punya harta 10 miliar, 1/8 12% itu milik siapa? Milik ibunya. Milik ibunya itu berarti istrinya almarhum. Sisanya 7/8 milik anak yatim. Jangan sampai ibunya anak yatim ini nih nggak paham, nggak ngerti soal mengelola harta anak yatim. Akhirnya hartanya anak yatim tuh dipakai sama ibunya. Dipakai apa? Dipakai umroh, dipakai beli kalung, dipakai beli tas, dipakai nikah lagi, dipakai ya buat kepentingan ibunya. Kalau buat kepentingan ibunya, hukumnya apa? Haram. Karena itu hartanya anak yatim. Tapi masih kecil Pak Ustadz. Walaupun masih kecil, seorang anak itu tetap berhak atas harta almarhum ayahnya. Jadi jangan mentang-mentang istri ngerasa harta suaminya itu seluruhnya itu milik dia. Enggak. Milik dia tuh cuma 1/8. Sisanya itu milik anak yatim. Kalau hartanya anak yatim itu dipakai oleh ibunya, dipakai untuk kepentingan pribadinya, itu namanya memakan harta anak yatim. Jadi yang makan harta anak yatim tuh Pak, bukan cuma oknum panitia, bukan cuma oknum. Justru yang disindir oleh Al-Quran, janganlah kamu makan harta anak yatim, itu siapa? Yang disindir Quran tuh ibunya. Karena yang paling rentan makan harta anak yatim itu ya ibunya. Gimana kalau dipakai sekolah anaknya, dipakai makan, boleh. Kalau dipakai sekolah anaknya, dipakai beli baju anaknya, dipakai buat biaya berobat, pendidikan, nggak apa-apa kalau itu mah. Karena emang itu kembali manfaatnya untuk anak yatim itu sendiri. Tapi kalau dipakai pribadi oleh ibunya nggak boleh. Begitu. Jadi ada dua pihak yang perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai atau waspada. Jangan sampai makan harta anak yatim. Yang pertama, ibunya anak yatim. Itu waspada tuh. Ya, ibunya anak yatim hati-hati. Harta anak yatim harus disimpan dengan amanah. Ibunya boleh make sewajarnya. Sewajarnya, misalkan ya ibunya minta sedikit untuk keperluan hidup, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk beli peralatan-peralatan yang sekunder, untuk umroh, untuk beli tas, untuk jalan-jalan, itu nggak boleh, hukumnya haram. Jadi hartanya tuh harus benar-benar dijaga sama si ibu tuh. Kalau hartanya 10 miliar, simpen di bank. Nanti kalau anaknya sudah gede, kasih tahu anaknya, nak, ini harta peninggalan ayahmu. Ayahmu dulu meninggalkan warisan 10 miliar. Ibu kebagian 12%, sisanya milik kamu. Nah, ini sekarang ibu serahkan. Anaknya ngitung, ini kok cuma tinggal 1 miliar bu, kemana sisanya? Katanya 10 miliar. Oh, 9 miliarnya habis buat biaya sekolah, buat biaya pendidikan, buat biaya kesehatan kamu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Yang nggak boleh itu dipakai untuk kepentingan pribadi ibunya. Terus yang kedua,
Panitia anak yatim. Hati-hati nih panitia anak yatim nih. Harta anak yatim tidak boleh dipakai untuk keperluan yang tidak penting, ya. Harta anak yatim gak boleh dipakai untuk keperluan yang tidak penting. Anak yatim misalkan nih ada acara santunan anak yatim, mengumpulkan donasi, terkumpul uang 10 juta. Buat anak yatimnya berapa? Terkumpul donasi 10 juta. Buat anak yatimnya berapa? 1 juta. 9 jutanya acara ya. 9 jutanya buat sound, buat dekorasi, buat panggung. Nggak boleh, itu haram. Apalagi buat konsumsi panitia, buat aqua, buat makan, buat ustadz yang ceramah, ngundang ustadz tuh ceramah. Anak yatimnya 1 juta dibagi-bagi, sisanya 9 juta buat acara. Nggak boleh, itu haram, ya. Bolehnya bagaimana? Terkumpul 10 juta buat anak yatimnya, kalau bisa 10 juta juga. Terus buat acara dari mana? Buat acara bukan dari santunan anak yatim. Buat acara panitia nyari dana lain selain dana anak yatim. Misalkan dari kas RT terserah, dari kas panitia sendiri nggak apa-apa. Jadi panitia ngerogoh kocek sendiri. Dana yang terkumpul untuk anak yatim 100% milik anak yatim. Kalau dipakai buat acara, buat makan-makan, buat ustadz, nah itu sama aja panitia makan hartanya anak yatim. Boleh sebenarnya dipakai operasional sewajarnya, bil ma'ruf. Kira-kira 10 juta sewajarnya berapa? 500.000 lah ya. 500.000 silahkan tuh pakai tuh buat operasional. Sisanya 9,5 juta untuk anak yatim. Jangan sampai begini, jangan sampai nyari kekayaan, nyari harta, nyari duit dari santunan anak yatim. Nggak boleh gitu. Anak yatim tuh butuhnya makan. Anak yatim tuh nggak butuh panggung, nggak butuh. Kalau mau bikin panggung dari duit panitia, panggung mewah habis 3 juta. Anak yatim memang makan panggung? Enggak, anak yatim nggak makan panggung. Makan dekorasi? Enggak, anak yatim nggak makan dekorasi. Itu buat bayar ustadz bagaimana? Ya ustadznya kan umum itu mah, ustadz umum, ceramah kan yang hadirin juga ikut dapat ceramah ustadz. Nggak boleh itu. Boleh itu ustadz khusus ngajar anak yatim. Undang ustadz khusus ngajar anak yatim, ngajar baca Quran, ngajar fikih, ya, ngajar sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau ustadznya umum, ceramah umum, yang hadirin di situ juga ikut mendapatkan manfaat, terus dibayar pakai duit santunan anak yatim, itu namanya ikut makan harta anak yatim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang definisi yatim. Apa definisi yatim? Al yatim huwallazi la abalahu wa laysa libaligin fihi haqqun li'annahu la yusamma ba'dal bulug yatiman. Yatim adalah seorang yang tak punya bapak. Itu pertama syarat anak yatim, nggak punya ayah. Ayah kandung ya, bukan ayah angkat. Ayah angkat nggak dihitung. Ayah kandungnya meninggal, yatim. Ayah angkatnya meninggal, bukan yatim. Walau yang penting bapaknya masih hidup. Nah itu yang pertama, ayahnya wafat. Yang kedua,
syarat disebut anak yatim belum balig. Kalau sudah balig itu namanya mantan anak yatim. Jadi anak yatim itu belum balig, Pak. Kalau sudah balig bukan anak yatim lagi. Secara fikih, secara syariat bukan anak yatim, mantan anak yatim. Gitu. La yusamma ba'dal bulug yatiman. Tidak lagi disebut yatim setelah balig. Begitu. Batasan anak yatim itu bukan udah bisa nyari uang, bukan. Batasan anak yatim itu bukan sudah bisa kerja, bukan. Sebab kalau dinisbahkan kepada kerja, ada nggak orang umur 20 tahun belum bisa kerja? Ada. Umur 25 tahun belum bisa kerja. Apakah masih anak yatim? Kan belum bisa kerja. Bapaknya meninggal waktu kecil. Umur 20 tahun dia belum bisa kerja juga, belum dapat kerjaan. Apakah masih anak yatim? Bukan. Ada juga loh anak kecil umur 10 tahun sudah kerja, Pak. 10 tahun sudah kerja. Bapaknya meninggal. Anak yatim bukan? Yatim. Jadi yatim itu bukan disandarkan kepada sudah kerja atau belum kerja, bukan. Yatim itu disandarkannya ke balig atau belum. Itu sandarannya yatim itu. Sudah balig atau belum. Dan yang namanya anak yatim itu tidak identik dengan miskin. Anak yatim belum tentu miskin. Yatim itu netral. Yatim itu bisa kaya, bisa miskin. Sekarang nih, mohon maaf ya, Raffi Ahmad, orang kaya bukan? Kalau dia meninggal, anaknya yatim? Yatim, walaupun bapaknya kaya. Anak yatim walaupun bapaknya kaya. Nah, kalau orang miskin meninggal, anak yatim bukan? Ya tetap anak yatim. Jadi namanya yatim itu netral, Pak. Dia bisa anak orang kaya, bisa anak orang miskin. Terus kalau anak orang kaya gimana? Boleh nggak kita santuni? Boleh. Walaupun anak orang kaya juga boleh. Ya namanya santunan. Namanya santunan ya. Mau kaya, mau miskin boleh-boleh aja ya. Cuman ya kira-kira kalau sekiranya bapaknya kekayaannya 1 T, bapak nyumbang dia nih, nak, ini bapak kasih 200.000. Kata dia banyak kan juga duit bapak saya katanya. Boleh mah boleh, cuman ya yang nggak pantas walaupun yatim gitu, tapi kaya begitu, jadi nggak pantas untuk mendapatkan santunan. Jadi santunan kita ini umumnya bukan karena yatimnya sebenarnya mah, karena apanya? Karena miskinnya. Tidak ada mustahik zakat yatim. Nggak ada, Pak. Tidak ada mustahik zakat yatim. Mustahik zakat itu nggak ada yatim. Coba apa aja mustahik zakat? Pertama, fakir. Nah, kedua, miskin. 3, mu'alaf. 4, amil. 5, orang yang banyak utang. 6, budak. 7, apa? Ibnu apa? Fisabilillah. 8,
ibnu sabil. Ada anak yatim? Nggak ada. Nggak ada anak yatim. Karena yatim itu dalam pembahasan agama belum tentu orang miskin. Yatim tuh. Nah, berarti ketika kita ngadain santunan anak yatim, itu hakikatnya sebenarnya kita sedang menyantuni apa? Menyantuni fakir miskin. Jadi kalau zakat ke anak yatim apa ke miskinnya? Miskinnya. Misalkan nih, Bapak mau zakat fitrah, zakat mal. Nah, bukan karena yatimnya, bukan. Ah, saya mau zakat ke anak yatim. Salah. Yang benar itu zakat ke anak yatim yang miskin. Sebab kalau nggak miskin malah nggak boleh. Begitu ya. Karena zakat itu hanya sah ke fakir miskin, ke 8 asnaf tadi yang disebutkan. Begitu. Nah, definisi anak yatim yang pertama tadi adalah belum balig, ayahnya sudah wafat, baik dia kaya ataupun miskin, baik laki ataupun perempuan. Nah, bagaimana jika acara santunan anak yatim, ya, ada anak yatim yang sudah gede, sudah balig, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Nah, boleh dari dana fakir miskin. Nggak boleh kalau dari dana anak yatim. Misalkan nih, bapak-bapak ngumpulin dana 10 juta. 10 juta itu dana anak yatim. Berarti kita kunci 10 juta di sini, 10 juta dana anak yatim. Yang datang anak SMP, Pak. SMP, SMA. Nah, boleh nggak tuh duit anak yatim dikasihkan ke anak yatim yang sudah balig? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang sudah balig bukan anak yatim. Terus gimana? Makanya berarti kalau mau santunan anak yatim, pertama pastikan anak yatimnya belum balig. Jadi kalau mau santunan anak yatim, pertama apa? Pastikan anak yatimnya belum balig. Gimana caranya? Ya caranya usia aja. Usia berapa umumnya belum balig? Umumnya ya 14 tahun ke bawah. 13 tahun lah biar aman. 13 tahun ke bawah. Nah, dana anak yatim untuk anak yatim. Kalau dikasihkan ke yang sudah SMP, sudah SMA, itu bukan anak yatim, berarti haram. Kenapa haramnya? Karena tidak sesuai peruntukannya. Bagaimana solusinya? Solusinya berarti sejak awal punya 2 kas. Kas anak yatim dan kas fakir miskin. Berarti pas bikin acara begini, Pak. Pas bikin acara tuh mengadakan santunan anak yatim dan fakir miskin. Judulnya udah 2, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Nah, uang yang masuk tinggal dipisah. Uang yang masuk 5 juta anak yatim, 5 juta fakir miskin. Yang 5 juta anak yatim khusus anak yatim yang belum balig. 5 juta lagi boleh dikasihkan ke anak yatim yang sudah dewasa, yang sebenarnya bukan yatim lagi. Begitu ya. Jadi kita memberikannya atas nama fakir miskin.
Boleh nyantuni anak yatim yang udah dewasa, boleh, tapi dari kas fakir miskin, bukan dari kas anak yatim. Sebab dalam agamanya juga definisi yatim tuh anak yang belum balik. Ini ada hadis Nabi nih ya. Kata Rasulullah SAW, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak disebut anak yatim orang yang sudah balik. Coba Pak, kalau masih balik disebut yatim. Ini di sini siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Ini yatim semua ini. Bapak udah meninggal ya orang tuanya ya? Wah, bapak yatim. Mantan anak yatim. Pokoknya gini rumusnya ya, nggak usah ragu-ragu. Anak yatim balik, bukan anak yatim lagi. Boleh disantuni? Boleh. Tapi dari kas fakir miskin. Ingat tuh. Itu. Apa ciri-ciri balik? Ciri-ciri balik yang pertama mimpi basah, jima. Nah, berarti anaknya nih kira-kira udah dewasa belum? Udah mimpi basah belum? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah keluar sperma, sudah keluar air mani. Kalau sudah keluar air mani, berarti sudah balik. Ya kita nggak harus nanya, sudah keluar sperma belum? Mau ngasih amplop tuh kita nanya dulu, nggak usah. Pakai usia aja tadi 13 tahun ke bawah. Terus yang ketiga, perempuan apa cirinya kalau udah balik? Head. Terus yang keempat, nah, kalau belum, misalkan nih anaknya polos, belum keluar sperma, belum haid, belum mimpi basah, nah berarti usia. Cari yang usianya belum balik. Lebih aman sih 10 ke bawah, 13 tahun juga kadang ada yang udah balik ya. Tapi meski bagaimanapun begini, seandainya husnuzon kita belum balik nih anak 13 tahun nih kayaknya belum balik, terus kita kasih santunan anak yatim, boleh. Yang penting husnuzon kita, dugaan kuat kita ini anak belum balik, begitu aja gitu. Nah, ciri yang kelima, tumbuh bulu kemaluan. Jadi mimpi basah, jima, keluar mani, haid, usianya kira-kira paling cepat tuh 9 tahun sampai dengan 15 tahun paling lambat. Usia balik paling cepat 9 tahun, Pak. Itu sudah mulai dihisab ya. Dosa, pahala itu usia 9 tahun kalau sudah balik. Tergantung anaknya. Ada yang balik di usia 9 tahun, ada yang paling lambat baliknya di usia 15 tahun. Kalau usia 8 tahun mustahil balik. Anak usia 8 tahun mustahil balik ke bawah, mustahil itu. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyantuni anak yatim itu diperintahkan oleh Al-Qur'an. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, memberikan hartanya kepada orang miskin dan anak yatim. Tuh Al-Quran saja membedakan antara miskin dan anak yatim, dibedakan begitu. Nah, keutamaan mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza. Aku dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim di surga seperti ini. Maksudnya dekat. Kata Rasulullah, orang yang ngurus anak yatim dengan saya nanti di surga dekat. Nah, jadi kita dianjurkan Pak memelihara anak yatim Pak. Bukan menyantuni 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya alhamdulillah lah ya masih ada yang nyantunin gitu ya.
masih alhamdulillah. Cuman yang idealnya, yang dianggap akan dekat dengan Rasulullah, yang diberi jaminan dekat dengan Rasulullah, itu yang nyantuni 1 tahun sekali apa yang menanggung kehidupannya? Yang menanggung kehidupannya. Sebab redaksi hadisnya pun kafilul yatim. Kafil itu artinya apa? Menanggung, memelihara. Jadi kalau bapak ngerasa kaya, ingin berkah, ingin dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat, ambil 1 orang anak yatim, pelihara pak, rawat, sekolahkan. Kalau sudah dewasa, gak apa-apa. Kalaupun sudah dewasa, berarti kita menanggung fakir miskin, gitu aja. Sampai dewasa. Jadi sekolahkan agama sampai kuliah. Nah, insya Allah pahala terus mengalir kepada kita. Gitu. Isya jam berapa Isya? Hah? 6 menit lagi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tentang syariat mengusap anak yatim? Syariat mengusap anak yatim itu ada dalam sebuah hadis, ya. Man massaha yadahu ala ra'si yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'rihi darajah. Jadi barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, kata Rasulullah, mengusapnya di hari Asyura, kemarin tuh 10 Muharram, kata Rasulullah, setiap usapannya itu 1 rambutnya itu 1 derajat. Jadi ketika kita mengasihi anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim di tanggal 10 Muharram, 1 helai rambut 1 derajat. Ini hadisnya hasan, ya, boleh diamalkan. Ada yang bilang hadis do'if, tapi walaupun hadis do'if boleh diamalkan. Makanya tanggal 10 Muharram kenapa banyak bikin acara, terus setelah bikin acara terus pada ke panggung, ya gitu ya, ngusap anak yatim, itu tuh ngamalin hadis ini. Itu ngamalin hadis ini, ngusap kepala anak yatim. Bisa bermakna sebenarnya ngusap, tapi bisa bermakna kiasan. Maksudnya mengasihi, menyayangi. Sebab kalau anak yatim yang nggak punya rambut gimana? Apakah nggak ada derajatnya? Ya tetap ada derajatnya. Yang penting mengasihi anak yatim. Nah, mengasihi anak yatim ini, ya, jangan membuat dia dipermalukan, Pak. Jangan buat dia capek. Bikin acara anak yatim. Jauh anak yatimnya tuh dari, misalkan dari Dengklok, dipanggil ke Kerawang. Berapa amplopnya? 20.000, 50.000. Zolim itu, zolim Pak. Walaupun ngasih, tapi cuma sedikit, anak yatimnya dibikin capek, itu zolim Pak. Lebih ke zolim jadinya. Maksud hati baik, tapi ketika kita membuat anak yatim itu merasa capek, dibikin malu, disuruh ke depan, padahal di amplopin cuma 50.000, itu sama saja mempermalukan anak yatim. Jadi kalau menyantuni anak yatim tuh yang terbaik tuh bukan bikin acara. Gimana? Yang terbaik itu 1, menanggung kehidupannya. Itu yang terbaik tuh. Tapi nggak sanggup Pak Ustadz, datengin ke rumahnya. Kalau datengin ke rumahnya kan ibarat kata, ya, kita mau ngasih 100, mau ngasih 50 juga nggak masalah. Tapi ini udah jauh-jauh Pak, dari Dengklok, perginya sejam, acara di sini sejam, 2 jam, pulang sejam, 3 jam Pak, cuma dapat duit 50.000. Nah itu saya khawatir, kalau kata Buya Yahya,
khawatir itu menzolimi anak yatim. Kalau mau ngundang, amplopnya yang gede. Kalau mau ngundang, bolehlah ngundang, silakan aja. Barangkali biar lebih rame gitu ya. Amplopnya berapa? 500.000. Nah, kalau mau ngundang, kalau nggak sanggup gede, datengin. Santunan anak yatim itu nggak harus bikin acara, nggak harus. Kita bisa nih ngumpulin nih, ya DKM ngumpulin santunan anak yatim, dapat 2 juta, nggak usah bikin acara, nggak usah, cuma 2 juta bikin acara, datengin anak yatimnya, nggak usah banyak-banyak, yang penting kualitasnya. Anak yatimnya cukup ada 10-5 ya lumayan ya, ada 5, kalau 2 juta kebagian berapa ya uang tuh? 400.000, lumayan. Nggak perlu bikin acara, yang penting apa? Kebaikannya, bukan acaranya. Acara itu kata banyak kiai nih Pak, bukan kata saya ya. Kata banyak kiai, nelangsa anak yatim itu dibikin acara. Padahal cuma 20.000, 50.000, panas-panasan, nunggu acara lama. Anak yatim tuh udah gitu ke depan ditampil-tampilin, inilah dia anak yatim. Dulu kenapa ya anak yatim? Oh itu bapak saya tabrakan. Ya anak yatim suruh cerita tentang kesedihannya, dieksploitasi Pak. Kayak gitu tuh namanya mempermalukan anak yatim, nggak boleh. Banyak kiai-kiai yang bilang sebaiknya kalau mau nyantuni anak yatim nggak perlu bikin acara. Sebaiknya kalau bikin acara boleh, asalkan duitnya gede, gitu Pak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.